Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dina Saputri dengan NIM 1809110270. Di mata kuliah hukum acara pidana ini saya akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama langsung saja mengenai pengertian tindakan kepolisian. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, adapun tindakan kepolisian itu sendiri adalah upaya paksa atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa, raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Selanjutnya mengenai pengertian upaya paksa. Apa sih upaya paksa? Upaya paksa itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dalam keadaan normal. Nah, dalam pemeriksaan bila mana tindakan itu dilakukan tanpa dasar tertentu undang-undang, maka hal tersebut dapat didiskualifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dan orang yang ditindak. Selanjutnya mengenai dasar hukum upaya paksa. Jadi dalam dasar hukum upaya paksa itu terdapat beberapa antaranya, yaitu ada penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, dan pemanggilan. Dasar hukum dari penangkapan itu sendiri adalah pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012. Dasar hukum penahanan adalah pasal 43 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012. Dasar hukum penyitaan pasal 60 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012. Dasar hukum penggeledahan pasal 55 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012. Dasar hukum pemeriksaan surat pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012. Yang terakhir dasar hukum pemanggilan pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012. Selanjutnya mengenai pengertian pemanggilan. Nah, jadi pemanggilan itu adalah surat dari kepolisian yang berisi panggilan kepada tersangka bertujuan untuk mengembangkan penyidikan. Selanjutnya mengenai pengertian penangkapan. Penangkapan itu adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya mengenai pengertian penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau hakim dengan penetapannya. Selanjutnya pengertian penggeledahan. Adapun pengertian penggeledahan itu sendiri adalah penggeledahan rumah. Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan. Pengertian mengenai penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian penyidikan. Selanjutnya mengenai pemeriksaan surat. Pemeriksaan surat adalah tindakan penyidik atau penyelidik membantu atau memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang atau angkutan, jika benda atau barang tersebut diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang ditangani. Selanjutnya syarat-syarat sah. Nah, yang pertama ada syarat sah pemanggilan. Dalam syarat sah pemanggilan itu ada yang pertama dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. Jadi harus ada alasannya kenapa dipanggil seperti itu. Yang kedua ada surat panggilan ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.
Selanjutnya mengenai syarat sah penangkapan. Jadi syarat sah penangkapan itu adalah ada dua, syarat material dan syarat formil. Syarat materialnya itu adalah adanya satu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana, dan syarat formilnya adalah adanya surat tugas, surat atau surat perintah penangkapan serta tembusannya. Selanjutnya ada syarat sah penahanan. Ini ada dua juga. Jadi ada syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Nah, syarat sah subjektif itu apa sih? Nah, jadi syarat sah subjektif itu karena adanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subjektif ini terdapat dalam pasal 21 ayat 1. Syarat objektif. Syarat objektif itu apa sih? Dinamakan syarat objektif karena syarat tersebut dapat diuji atau tidak oleh orang lain. Syarat objektif ini diatur dalam pasal 21 ayat 4 KUHP. Selanjutnya mengenai syarat sah penggeledahan. Ini dalam penggeledahan itu sendiri diatur mulai pasal 32 sampai pasal 37. Yang pertama, penggeledahan dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Yang selanjutnya, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Yang selanjutnya, dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau penggeledahan rumah harus dibuat satu surat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Selanjutnya ada mengenai syarat sah penyitaan. Jadi syarat sah penyitaan itu diatur dalam pasal 47 Undang-Undang KPK dan secara umum di dalam pasal 39 KUHP. Yang pertama, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Yang kedua, ada atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti pemula yang cukup. Selanjutnya, syarat sah pemeriksaan surat. Oke, ini. Jadi pemeriksaan surat dilakukan dengan izin khususnya yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri. Yang kedua, perilaku terhadap surat yang telah diperiksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penyidik atau penyidik pembantu wajib membuat berita acara pemeriksaan surat. Nah, itu tadi syarat sahnya. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai tempat penahanan. Nah, jadi apa saja sih tempat penahanan itu? Oke. Jadi yang pertama itu ada penahanan rumah. Ya. Penahanan rumah yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Yang kedua ada nih, kita lihat penahanan rumah tahanan negara atau rutan. Rutan adalah tempat tahanan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Selanjutnya ada penahanan kota. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa. Selanjutnya ada yang terakhir ada jangka waktu penahanan. Jadi jangka waktu penahanan itu dari mulai tahap penyidikan atau itu ada beberapa tahap. Dari penyidikan itu 60 hari, penuntut umum itu 50 hari, hakim Mahkamah Agung dengan maksimal 110 hari, hakim pengadilan negeri maksimal 90 hari, hakim pengadilan tinggi maksimal 90 hari. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.